Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'du. Ikhwan, akhwat kelas 9 yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita yang ke-7, surat Al-Mujadilah ayat 11 dan 12. Ayat ini ada asbabul nuzulnya berkenaan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh kaum muslimin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa terbebani atau merasa berat dengan kondisi tersebut. Setiap hari ada yang tanya, sampai Rasul tidak punya waktu akhirnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin meringankan beban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Adapun ayat ini, hukum yang ada dalam ayat ini sudah dihapuskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dinasakh. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah." Apabila kalian ingin, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin bersedekah, ingin ngobrol, bertanya, najwa, dua orang bersama Rasul sendiri 4 mata, maka bersedekahlah sebelumnya. Dzalika khairul lakum wa adhar. Sesungguhnya hal tersebut itu lebih baik dan lebih suci dan lebih bersih bagimu. Fa ilam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Apabila kalian tidak mendapati harta, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghapus hukum tersebut. Di ayat setelahnya, Asfaktum an tuqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Apabila kalian takut menjadi miskin karena memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul, maka bertobatlah kepada Allah. Wa ilam taf'alu wa taballahu alaikum faqimus sholata wa atuz zakata wa atiullaha wa rasul wallahu khabirum bima ta'malun. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menghapus hukum bersedekah sebelum berbicara kepada Rasul. Allah Subhanahu wa taala menghapus hukum tersebut dengan mengatakan, apabila kalian takut menjadi miskin atau tidak mendapati harta untuk bersedekah terus-menerus, apabila kalian mendapatkan kesulitan dalam beragama dan kalian ingin bertanya kepada Rasul dan kalian tidak mendapati hal tersebut, maka fataba Allah. Kemudian kalian bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan menunaikan sholat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mentaati Allah dan Rasulnya. Allahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Nah, di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Nah, adapun hukumnya sudah dihapus Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang setelahnya tadi. Jadi awalnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum, tapi hukum tersebut dihapus oleh Allah dengan ayat setelahnya. Nah, faedah yang bisa diambil dari sini adalah menerangkan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan besarnya hak beliau ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Hak Rasul sallallahu alaihi wasallam juga manusia biasa. Rasul mempunyai hak untuk istirahat, mempunyai kewajiban untuk menerangkan kepada umat, mempunyai hak dengan keluarganya, quality time dengan keluarganya. Tidak seluruh waktu orang berdatangan, maka kita harus menghormati hak-hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik beliau masih hidup maupun sudah meninggal. Nah, yang kedua, menerangkan kedudukan waktu dalam agama Islam, petunjuk untuk menjaga waktu dengan menggunakannya untuk perkara-perkara yang baik. Jangan terlalu banyak bertanya. Apabila pertanyaannya itu penting, maka silakan ditanyakan. Apabila sudah selesai dalam hajat untuk bertanya, maka selesai. Nah, itu termasuk salah satu perhatian adab menjaga waktu yang ditarbiyahkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menjaga waktu-waktu para ulama dan orang-orang yang diserai urusan kaum muslimin. Naam, termasuk adab kita terhadap seseorang yang dia ulama mungkin, atau guru, atau ustadz, atau pejabat, atau orang-orang yang dia diserai urusan kaum muslimin, entah dia Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, atau mungkin bapak kita, mungkin guru kita, mungkin ya kesiswaan dan yang lainnya yang diserai urusan kaum muslimin. Maka kita termasuk adab dari kita adalah untuk tidak mensibukkan mereka dengan perkara yang tidak bermanfaat, karena urusan mereka itu banyak, tidak sedikit. Atau dengan perkara yang bisa diputuskan tanpa melibatkan mereka. Jadi udah tahu, jadi nggak perlu untuk ditanya-tanyakan lagi. Maka itu termasuk salah satu adab yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Seorang nabi, beliau mempunyai banyak urusan, memegang urusan, nggak cuma memegang hanya urusan dakwah. Beliau nabi, beliau seorang kepala rumah tangga, beliau mempunyai istri, beliau mempunyai anak, beliau mempunyai cucu, beliau juga bekerja, beliau mengurusi perbendaharaan kaum muslimin, beliau mengatur strategi perang, beliau banyak pekerjaan. Maka apabila kita mempunyai urusan dengan seorang yang punya banyak pekerjaan seperti itu, alangkah baiknya kita menjaga agar kita tidak menyibukkan dia dengan urusan yang kurang bermanfaat, tidak bermanfaat dan tidak yang atau urusan yang bisa diputuskan tanpa melibatkan mereka. Paham ya di sini ya? Nah, tapi saya mau bertanya itu tentang urusan agama. Ya, tafadhol, apabila kalian ingin bertanya kepada guru kalian tentang urusan agama, tentu itu boleh. Di sini kan yang digarisbawahi dalam ayat ini adalah yang pertanyaan itu menyibukkan. Apabila tidak menyibukkan, maka itu tidak masalah. Selesai pertanyaan, sudah jelas, selesai urusannya. Nah, salah satu adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kewajiban bersedekah sebelum bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kewajiban ini tidak dihapuskan, tentu ini menjadi berat bagi sebagian dari kaum muslimin, karena tidak semuanya mempunyai harta. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha lembut, dengan rahmatnya Allah menghapus hukum tersebut. Naam. Kemudian wajibnya memperhatikan sholat kita serta membayar zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Bersolatlah dan zakatlah. Naam. Ini termasuk salah satu atau salah dua dari amalan-amalan yang sering digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Naam. Nomor 6. Allah Subhanahu wa taala khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang dikerjakan oleh hambanya. Naam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya dimanapun dia berada, melihat apa yang kita kerjakan, melihat apa yang waktu kita dihabiskan untuk apa. Allah Subhanahu wa taala khabirum bima ta'malun. Naam. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan silahkan. Apabila tidak ya alhamdulillah. Qul qouli hada subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.